Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 26 September 2021, dalam pekan biasa yang ke-26. Mari kita mengawali permenungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki persaudaraan bagi semua orang. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu membimbing, menginspirasi kami, supaya kami selalu membuka hati, membuka diri kami, dan senantiasa mau menjalin kerjasama persaudaraan demi membangun dunia yang baru dengan saling melayani, dengan semangat persaudaraan dan pikiran yang positif. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, ayat 45 dan ayat 47 sampai 48. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu mencegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini yang percaya, lebih baik baginya jikalau sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum tahun 1961, Gereja Katolik mempunyai keyakinan yang begitu tinggi bahwa keselamatan itu hanya ada dalam gereja. Sehingga sangat terkenallah istilah Latin extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja merasa hanya gerejalah yang menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Ini suatu sikap yang sangat sombong, arogan, karena menganggap orang lain, pihak lain tidak punya kebenaran, tidak punya kebaikan. Tetapi setelah tahun 1961, terlebih setelah terpilihnya Paus Yohanes ke-23, di mana Paus ini seorang yang sangat terbuka, seorang yang sangat rendah hati, sederhana, dan seorang mantan pastor paroki dari kampung. Dia mempunyai gagasan yang luar biasa. Dia mau memperbaharui gereja dan membuka pintu gereja seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Maka ia memanggil para uskup sedunia untuk mengadakan pertemuan agung atau pertemuan akbar yang dikenal dengan Konsili Vatikan, yaitu Konsili Vatikan kedua. Nah, melalui Konsili Vatikan kedua,
gereja menghasilkan dokumen-dokumen yang sangat penting dan sangat baik, di mana salah satu dokumen itu mengajak umat Kristiani, mengajak umat Katolik untuk membangun persaudaraan, merangkul semua pihak, semua orang, baik yang seiman, seagama, maupun yang tidak seiman atau seagama, untuk membangun dunia yang baru, dunia yang sejahtera, tentram, dan damai. Dalam Injil hari ini, salah seorang murid Yesus dengan bangganya dan sombong mengatakan kepada gurunya, kepada Yesus, yaitu Yohanes, mengatakan, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Sikap Yohanes sangat tertutup, arogan, karena ia merasa hanya kelompoknya, hanya pengikut-pengikut Yesus saja yang layak dan pantas melakukan mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi sikap ini ditolak, bahkan dikecam keras oleh Yesus. Kata Yesus kepada Yohanes dalam Injil Markus bab 9 ayat 39, "Janganlah kamu mencegah orang itu, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Yesus mau mengatakan bahwa siapapun dapat berbuat baik, siapapun dapat mendoakan orang lain, bahkan dapat menyembuhkan orang lain, bahkan membuat mukjizat dalam nama Yesus, kalau dia punya niat baik, kalau dia senantiasa mau melayani orang dengan sebaik-baiknya. Maka Yesus sesungguhnya mau mengajak kita merenungkan sabda ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi orang-orang yang sombong, arogan, tertutup, apalagi berpikiran negatif. Kita mesti membuka diri, melayani semua orang, bergaul dengan semua orang, bersahabat, bersaudara, dan merangkul semua orang lain dengan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang penuh dengan sikap yang positif. Itulah kiranya pesan Injil hari ini. Semoga kita semakin berani untuk senantiasa mengajak semua orang, siapapun juga yang berniat baik, untuk membangun dunia ini dengan semangat pelayanan, semangat perbuatan baik, semangat kerendahan hati, penuh persaudaraan. Karena hanya melalui semangat persaudaraan, kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan kerinduan dan impian dunia ini, impian akan kedamaian dan ketentraman. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk terus-menerus membuka hati dengan sikap rendah hati dan selalu bersikap positif, berpikiran positif, tanpa rasa curiga terhadap orang lain dan tanpa merasa diri lebih pandai, lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Karena semua orang lain juga mempunyai kebaikan, mempunyai kebenaran dalam diri mereka, dalam keyakinan mereka. Karena itu kitalah yang menjadi murid Yesus untuk mewujudkan dunia damai ini, dunia yang penuh sejahtera ini, dengan merangkul dan bergaul, bersahabat, bersaudara dengan siapapun juga, dengan semua orang. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Putramu Yesus kami diajak untuk membangun dunia ini, dunia yang penuh persaudaraan, dunia damai. Lewat persaudaraan, lewat merangkul siapa saja yang punya niat baik untuk bersama-sama melayani semua orang. Semoga kami semakin tergerak untuk senantiasa bersikap rendah hati, terbuka, dan penuh kasih, penuh kepercayaan terhadap satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diteladankan oleh Putramu Yesus. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dijaga, lindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.